Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Dr. DRG Igusti Agung Ayu Darmawati M.Diomed selaku Ketua Penguji, Ibu Loh Adewilan Krisna SSI MKed PhD selaku Anggota Penguji dan Pembimbing, Ibu Jana Sopianti SSI MSI sebagai Anggota Penguji. Puji Tuhan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini saya dapat mempresentasikan hasil proposal penelitian dengan judul Gambaran Kadar Asam Urat pada Lansia di Banjarpangkung Buluh, Kecamatan Negara. Berikut adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 kerangka konsep, bab 4 metode penelitian. Latar belakang masalah. Penyakit asam urat adalah penyakit sendi yang berhubungan dengan metabolisme tubuh. Berdasarkan data dari World Health Organization tahun 2017, prevalensi penyakit asam urat sebanyak 34,2% di dunia. Prevalensi penyakit asam urat di Amerika sebanyak 26,3% dari jumlah penduduk. Peningkatan kasus penyakit asam urat tidak hanya terjadi pada negara maju, namun juga terjadi pada negara berkembang, salah satunya negara Indonesia, menurut Riskesdas tahun 2018. Prevalensi penyakit asam urat menurut karakteristik umur dan jenis kelamin berdasarkan Riskesdas tahun 2018, yaitu kelompok umur lebih dari 75 tahun dengan persentase 18,95%, yang didominasi dengan jenis kelamin perempuan dengan persentase 8,46%, lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, yaitu dengan persentase 6,13%. Menurut Riskesdas tahun 2018, berdasarkan diagnosis dokter, penyakit asam urat di Provinsi Bali menduduki posisi ketiga setelah Provinsi Aceh, Bengkulu dengan persentase 10,46%. Penyakit asam urat pada posisi keempat sebagai 10 besar penyakit pada pasien di Puskesmas Provinsi Bali tahun 2017 dengan jumlah kasus sebanyak 29.889 kasus menurut Profil Kesehatan Provinsi Bali pada tahun 2017. Penyakit asam urat pada posisi ketujuh sebagai 10 besar penyakit rawat jalan di Puskesmas untuk semua golongan umur di Kabupaten Jembrana tahun 2018 dengan jumlah kasus sebanyak 6.719 kasus berdasarkan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana pada tahun 2018. Menurut Kementerian Kesehatan, pada tahun 2018, lansia adalah kesehatan yang seseorang yang sudah berumur 60 tahun ke atas. Pada pasien lansia, penyakit utama didominasi dengan penyakit kronis degeneratif. Selain penyakit kronis degeneratif, pada pasien lansia juga ditemukan penyakit degeneratif metabolik, salah satunya yaitu penyakit asam urat menurut IUB tahun 2011 dalam Hardianti dan Mayasari tahun 2020. Berdasarkan penelitian Asmak dan Nazulatul pada tahun 2017, penyakit asam urat atau biasa dikenal dengan sebutan Gout arthritis adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kristal monosodium urat yang menimbun di dalam tubuh, menyebabkan penumpukan kristal pada persendian oleh purin yang dikonsumsi. Kandungan purin dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah berkisar antara 0,5 sampai 0,75 gram per mililiter. Berdasarkan penelitian Arlinda dan kawan-kawan pada tahun 2021, penyakit asam urat merupakan salah satu penyakit metabolisme yang diakibatkan oleh tingginya kadar asam urat dalam darah yang disebabkan oleh pola makan diet tinggi purin. Tingginya kadar asam urat dalam darah disebut dengan hiperurisemia. Maka dari itu, untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah, pasien diharapkan untuk melakukan diet rendah purin. Berdasarkan penelitian Setiawan dan kawan-kawan pada tahun 2004, konsumsi makanan yang mengandung kandungan kadar purin yang tinggi merupakan salah satu faktor penyebab dari hiperurisemia atau kadar asam urat darah di atas normal. Masyarakat Bali sejauh ini sering mengkonsumsi makanan seperti lawar, sate yang diolah dari daging babi, babi guling, dan betutu ayam merupakan makanan dengan purin tinggi. Makanan yang banyak mengandung purin tinggi berkontribusi terhadap peningkatan kadar asam urat dalam darah menurut penelitian Indrawan dan kawan-kawan pada tahun 2017. Menurut Fitriani, pada tahun 2021, penyakit tingginya asam urat adalah pola makan yang salah.
Kenaikan kadar asam urat biasa terjadi pada orang dengan usia di atas 40 tahun. Semakin sering mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi purin, maka semakin tinggi pula kadar asam urat dalam darah menurut Astari dan kawan-kawan pada tahun 2018. Menurut penelitian sebelumnya, terdapat hubungan yang bermakna antara konsumsi purin yang tinggi dengan kadar asam urat atau hiperurisemia pada penduduk suku Bali di kota dan pasar. Konsumsi purin tinggi akan terjadi kecenderungan mengalami hiperurisemia sebanyak 13,27 kali daripada konsumsi purin normal menurut Indrawan dan kawan-kawan pada tahun 2017. Banjar Pangkung Buluh terletak di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Data penduduk di Banjar Pangkung Buluh berdasarkan kelompok usia sebanyak 1.805 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 918 orang dan penduduk perempuan sebanyak 887 orang berdasarkan profil Desa Kaliakah tahun 2020. Berdasarkan survei lapangan yang dilakukan, masyarakat sering mengkonsumsi makanan yang mengandung zat purin tinggi, seperti kacang-kacangan, daging, jeroan, ikan teri, tahu, tempe, dan makanan laut. Daging yang paling sering dikonsumsi masyarakat adalah daging ayam dengan frekuensi makan 3-4 kali dalam seminggu. Tingginya kasus rawat jalan penyakit asam urat di Puskesmas untuk semua golongan umur di Kabupaten Jembrana dengan jumlah kasus sebanyak 6.719 kasus, sehingga sangat perlu dilakukannya deteksi dini penyakit asam urat pada masyarakat terutama lansia. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Gambaran Kadar Asam Urat pada Lansia di Banjar Pangkung Buluh, Kecamatan Negara. Adapun rumusan masalah penelitian, bagaimana gambaran kadar asam urat pada lansia di Banjar Pangkung Buluh, Kecamatan Negara? Adapun tujuan penelitian, yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kadar asam urat pada lansia di Banjar Pangkung Buluh, Kecamatan Negara. Yang kedua, tujuan khusus pada penelitian ini yang pertama mengidentifikasi kadar asam urat pada lansia di Banjar Pangkung Buluh, Kecamatan Negara. Yang kedua, mengidentifikasi kadar asam urat pada lansia berdasarkan karakteristik jenis kelamin dengan kadar asam urat di Banjar Pangkung Buluh, Kecamatan Negara. Yang ketiga, mengidentifikasi konsumsi asupan purin dengan kadar asam urat di Banjar Pangkung Buluh, Kecamatan Negara. Adapun manfaat penelitian pada penelitian ini, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan sebagai acuan untuk melakukan penelitian mengenai gambaran kadar asam urat pada lansia. Manfaat praktis pada penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan, khususnya tentang pola makan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit asam urat pada lansia. Tinjauan pustaka yang pertama, definisi lansia dalam perspektif kesehatan. Klasifikasi usia dibagi berdasarkan kondisi fisik menurut Hakim pada tahun 2020. Menurut Kementerian Kesehatan, klasifikasi lansia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu masa lansia awal, yaitu usia dengan rentang 46-55 tahun yang merupakan masa peralihan menjadi tua, yang diikuti dengan penurunan jumlah hormon pada tubuh dan penurunan fungsi organ. Yang kedua, masa lansia akhir, yaitu di mana usia dengan rentang 56-65 tahun, mulai ada penurunan fungsi indera seperti indera penglihatan dan indera pendengaran pada sebagian lansia. Yang ketiga, masa manula. Masa manula yaitu usia dengan rentang lebih dari 65 tahun. Pada sebagian lansia terjadi penurunan fungsi indera yang semakin menurun menurut Al-Amin 2017 dalam Hakim 2020. Tinjauan pustaka yang kedua, asam urat. Yang pertama ada definisi asam urat. Asam urat merupakan proses katabolisme purin yang memproduksi senyawa nitrogen. Proses katabolisme purin terjadi karena dua hal, yaitu dari purin yang terkandung dalam makanan maupun dari asam nukleat endogen DNA menurut Prayogi tahun 2017. Nilai normal asam urat dibagi menjadi 3 kategori menurut Prayogi tahun 2017. Yang pertama, kadar asam urat normal pada wanita 2,4 mg per desiliter sampai 5,7 mg per desiliter. Untuk laki-laki 3,4 mg per desiliter sampai 7 mg per desiliter. Dan untuk anak-anak 2,8 mg per desiliter sampai 4 mg per desiliter. Yang ketiga, klasifikasi asam urat dibagi menjadi asam urat primer dan asam urat sekunder menurut Pratiwi pada tahun 2017. Yang keempat, metode metabolisme asam urat. Metabolisme purin dalam tubuh menghasilkan suatu produk
yang dihasilkan melalui proses perombakan purin asam nukleat dalam tubuh serta purin yang ada dalam makanan dan minuman. Proses akhir dari metabolisme purin ini adalah asam urat. Berdasarkan Pratiwi tahun 2017. Tinjauan pustaka selanjutnya yang kelima, ekspresi asam urat. Ekspresi asam urat dalam tubuh manusia normal memiliki rata-rata sekitar 400 sampai 600 mg per jam menurut Suriandari tahun 2017. Yang keenam, peranan asam urat. Asam urat memiliki beberapa fungsi dalam tubuh. Salah satu fungsinya adalah kadar normal, yaitu antioksidan alami dengan peran sebagai radikal bebas yang ada dalam serum manusia yang mampu diberikan oleh asam urat sekitar 60% menurut Prayogi tahun 2017. Yang ketujuh, faktor risiko penyakit asam urat. Yang ada usia, genetik, jenis kelamin, obesitas, obat-obatan, latihan fisik dan kelelahan, konsumsi alkohol berlebihan, dan konsumsi makanan tinggi purin. Menurut Effendi tahun 2018, gejala penyakit asam urat ditandai dengan adanya nyeri yang terjadi karena penumpukan endapan kristal monosodium urat pada sendi. Asam urat juga ditandai dengan adanya peradangan pada sendi yang terjadi pada pangkal ibu jari, kemudian diikuti oleh beberapa gejala lain seperti timbulnya nyeri, kulit di atas sendi mengalami kemerahan, dan terjadinya bengkak menurut Putri tahun 2017. Yang 9, pemeriksaan kadar asam urat. Yang pertama, metode point of care testing atau biasa disebut dengan POCT, dan yang kedua, metode enzymatic photomerik. Yang 10, definisi purin. Purin merupakan senyawa yang ada dalam sel dengan bentuk nukleotida. Nukleotida yang berfungsi dalam proses pembentukan DNA dan RNA adalah purin dan pirimidin. Dalam bahan pangan asam nukleat juga dapat dijumpai dalam bentuk nukleoprotein menurut Putri tahun 2017. Selanjutnya, kerangka konsep. Berikut adalah diagram kerangka konsep. Faktor risiko yang mempengaruhi asam urat pada lansia yaitu usia, jenis kelamin, konsumsi asupan purin berlebih, aktivitas fisik, obesitas, konsumsi obat-obatan, konsumsi alkohol, genetik, riwayat penyakit tertentu yang mengakibatkan kadar asam urat menjadi normal dan tinggi. Tingginya kadar asam urat disebut dengan hiperurisemia. Variabel dan definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel bebas dalam penelitian ini adalah lansia, jenis kelamin, dan konsumsi asupan purin. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu kadar asam urat. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Variabel kadar asam urat. Kadar asam urat dalam darah dalam satuan miligram per desiliter dengan kategori hasil normal dan tinggi. Hasil normal kadar asam urat pada wanita 2,4 mg per desiliter sampai 5,7 mg per desiliter dan laki-laki 3,4 mg per desiliter sampai 7 mg per desiliter dengan cara pengukuran menggunakan point of care testing atau POCT dengan skala ordinal. Variabel lansia. Lansia dimulai pada masa lansia awal, yaitu dengan rentang usia 46 sampai 55 tahun, yang merupakan masa peralihan menjadi tua yang diikuti dengan penurunan jumlah hormon pada tubuh dan penurunan fungsi organ. Setelah itu, pada saat memasuki masa lansia akhir, yaitu dengan rentang usia 56 sampai 65 tahun, mulai ada penurunan fungsi indera, seperti indera penglihatan dan indera pendengaran pada sebagian lansia. Kemudian, ketika memasuki masa manula, yaitu usia lebih dari 65 tahun, pada sebagian lansia terjadi penurunan fungsi indera yang semakin menurun dengan cara pengukuran observasi dan skala rasio. Variabel konsumsi asupan purin. Purin merupakan suatu molekul dalam sel yang berbentuk nukleotida. Bentuk purin dalam bahan pangan berupa nukleoprotein di usus yang dibebaskan oleh enzim pencernaan. Kemudian mononukleotida dihidrolisis menjadi nukleosida dan lanjut menjadi purin dan pirimidin. Purin teroksidasi menjadi asam urat. Selanjutnya asupan purin normal dalam sehari yaitu berkisar antara 600 sampai 1000 mg purin per hari. Cara pengukuran menggunakan observasi dengan pengisian kuesioner berupa Quadrical 2x24 jam dengan skala interval. Selanjutnya, bab 4 metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif observatif. Observasi yaitu menggambarkan suatu gambaran kadar asam urat pada lansia di Banjar Pangkungulo, Kecamatan Negara.
Alur penelitian pada penelitian ini adalah yang pertama, penetapan populasi, penetapan sampel, surat izin penelitian, pengisian informed consent dan kuesioner, pemeriksaan kadar asam urat menggunakan metode POCT, pengolahan dan analisis data, dan yang terakhir pelaporan data. Adapun tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang dilakukan pada penelitian ini di Banjarmasingbuluh, Kecamatan Negara dengan waktu penelitian dari bulan Februari hingga bulan April tahun 2022. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat lansia di Banjarmasingbuluh, Kecamatan Negara sebanyak 310 orang. Dengan sampel menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling menggunakan sampling kuota, di mana besar sampel yang diambil sebanyak 10% sehingga jumlah totalnya menjadi 31 orang. Kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi pada penelitian ini bersedia menjadi responden lansia wanita dan laki-laki usia 55 sampai 89 tahun. Kriteria eksklusi pada penelitian ini mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti aspirin, propenesia, dan sulfipirazon, mempunyai riwayat penyakit lain seperti diabetes mellitus, gagal ginjal, dan gagal jantung. Jenis data yang dikumpulkan. Yang pertama, data primer. Data primer pada penelitian ini menggunakan pemeriksaan kadar asam urat yang diperiksa menggunakan metode point of care testing atau POCT. Yang kedua, data sekunder berupa internet, berupa buku, jurnal, dan artikel. Cara pengumpulan data. Melakukan observasi menggunakan kuesioner untuk mengetahui keadaan individu. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini yang pertama, lembar informed consent, lembar kuesioner, APD atau alat pelindung diri, kelengkapan alat tulis, kamera, alat bahan dan prosedur kerja. Alat pada penelitian ini menggunakan blood lancet, autoclick, kapas alkohol 70%, kapas kering, strip asam urat, APD seperti sarung tangan medis, masker, kantong plastik untuk tempat sampah infeksius. Bahan pada penelitian ini menggunakan darah kapiler. Prosedur kerja pemeriksaan yang pertama, peneliti memperkenalkan diri kepada responden, kemudian melakukan identifikasi dengan menanyakan identitas responden. Kemudian peneliti menanyakan kesediaan responden. Apabila responden bersedia, dilanjutkan dengan pengisian lembar informed consent. Kemudian mengisi lembar kuesioner mengenai kriteria sampel seperti usia, jenis kelamin, dan pola makan pada lembar kode recall 2x24 jam. Selanjutnya, peneliti menjelaskan prosedur serta tujuan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti menggunakan APD lengkap. Responden juga disarankan menggunakan APD minimal memakai masker, mengingat dalam keadaan pandemi COVID-19 sebagai penerapan protokol kesehatan. Peneliti memastikan responden dalam keadaan nyaman dan aman. Peneliti menyiapkan alat untuk pemeriksaan yang akan dilakukan. Selanjutnya, strip dimasukkan ke alat POCT. Alat akan hidup secara otomatis dan layar akan menunjukkan kode serta tanda tetesan darah. Pengolahan data. Yang pertama ada editing. Editing pada penelitian ini untuk mengecek ulang kesesuaian data yang diperoleh di tempat pengambilan data dengan data yang dibutuhkan peneliti agar sesuai dengan fokus penelitian. Yang kedua, coding. Coding pada penelitian ini digunakan untuk memberikan kode pada proses penelitian agar memudahkan pemasukan data. Tabulation. Tabulation pada penelitian ini untuk menampilkan data dalam bentuk tabel sesuai variabel penelitian. Analisis data pada penelitian ini digunakan dalam analisis deskriptif. Peneliti hanya menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Selanjutnya, disajikan berupa tabel yang menunjukkan hasil pemeriksaan asam urat pada lansia. Adapun etika penelitian pada penelitian ini, yang pertama, lembar persetujuan atau informed consent. Lembar persetujuan diajukan bersamaan dengan dilakukan penelitian agar responden mengetahui maksud dan tujuan penelitian serta cara pengisian lembar kuesioner. Yang kedua, tanpa nama. Identitas responden tidak dicantumkan dalam pengumpulan data demi menjaga kerahasiaan responden. Yang ketiga, kerahasiaan. Informasi yang diperoleh dari responden dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Om Santi 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 Om.